Siapa? Ahmad Asyidik. Tidak takut corona, nak? Takut Kenapa ke sekolah? Kalau takut, perintah guru. bagus mana nak belajar tatap muka begini atau daring? Tatap muka. Tatap muka. Kelas berapa, nak? 6D. Kami mau tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, kami sudah hadir lebih dulu guru. Jadi kita menerima kehadiran guru sebelum masuk di dalam kelas, kita arahkan untuk mencuci tangan, kemudian masuk secara bergilir, kita sesuai nomor absensi. Jadi nomor 1 sampai nomor 15 masuk jam pertama, yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30. Berhubung karena kan di sini kita menjaga prokes, pakai masker, pakai sanitizer, jaga jarak. Lagi pula anak-anak kan dimasukkan 2 gelombang, nggak sekaligus. Satu kelas itu satu bangku, jadi jaraknya agak jauh. Kalau saya sih lebih ke tatap muka aja. Kalau daring ya kita orang tua kan, ya jelas kita kan punya profesi nggak seperti guru ya. Maksudnya kalau kita mengajar anak kita kan beda dengan yang di Sekolah. yang di sekolah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kerabat Sultra lain. Jumpa kembali dengan saya Lia Paiman di acara Talk Show Wali Kota Menyapa Warga. Seperti biasa, selama 60 menit ke depan, kita akan bersama membincangkan berbagai hal yang ada di seputaran Kota Kendari dengan narasumber yang sudah sangat akrab dengan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Kendari atau yang akrab disapa dengan Pak Sul. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam Lia. Ketemu Sehat, lagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sore hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Tepatnya topiknya adalah bagaimana kondisi pendidikan kita di masa pandemi seperti ini. Sudah 2 tahun berlalu, anak-anak belajar dari rumah, dan saya yakin mungkin kerabat Sultra lain yang menjadi orang tua murid pasti ada suka duka ketika mengajar anak-anaknya di rumah. Saya ingin ke Pak Sul. Kira-kira menurut Pak Sul, proses pendidikan di masa pandemi ini seperti apa ini, Pak? Ya, saya kira sebagaimana yang kita rasakan dengan hadirnya pandemi ini kan banyak mendistrupsi ya pola hidup dan interaksi kita, termasuk di dunia pendidikan. Sebagaimana kita alami di sisi ekonomi, sebagaimana juga kita alami di sisi-sisi yang lain. Nah, tentu pasti berdampak. Dan karena memang kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kita tidak bisa melaksanakannya sebagaimana dulu sebelum COVID ini kita alami, kan seperti itu. Makanya kemarin di awal-awal pandemi ini pemerintah mengambil kebijakan agar supaya anak-anak kita ini terhindarkan dari penularan COVID, karena kita tahu bersama bahwa berbeda kan anak-anak ini dengan orang dewasa dalam menyikapi situasi. Mereka kan dunianya dunia bermain, dunia penuh kegembiraan, dunia penuh interaksi, mengekspresikan segala apa yang mereka rasakan. Sehingga ya berbeda ketika kita memperlakukan situasi ini kepada orang-orang dewasa. Apalagi kemudian kami pemerintah kota itu kan ada tanggung jawab kami di level PAUD, TK, SD, dan SMP. Artinya ini masa-masa di mana mereka ibaratnya sangat aktif kan begitu. Anak-anak ini mencari jati diri, mencari kesenangan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita sangat hati-hati. Makanya pemerintah mengambil keputusan waktu itu untuk mengalihkan proses belajar mengajar dari tatap muka ke daring, ke online ya, menggunakan fasilitas online. Hanya saja memang ini kan tidak sesederhana itu. Iya. Ya, merubah pola belajar dari tatap muka ke online juga banyak catatannya.
Ya, pertama kita bicara sarana prasarana. Oke. Iya kan, bahwa tidak semua anak-anak kita ini berasal dari keluarga mampu. Ya, tentu ada kendala di sana, baik itu fasilitas alat komunikasinya, belum lagi bicara kuotanya. Ada handphonenya, nggak ada kuotanya, betul. nggak ada ininya paketnya, sehingga ya belum tentu bisa berjalan. Tapi alhamdulillahnya hasil evaluasi kita di Kota Kendari 70% pelaksanaan pembelajaran daring itu berjalan Oke. dengan baik. Walaupun saya sudah berdiskusi juga dengan banyak pihak, Ya. pakar-pakar pendidikan, yang kemudian pakar-pakar tumbuh kembang anak, Oke. semua sepakat bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun. Ya. Karena pembelajaran daring ini kita hanya bisa menjawab kebutuhan pengetahuannya. Ya. Tetapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan interaksi sosialnya. Sementara kita tahu tumbuh kembang anak-anak kita ini tidak hanya butuh kecerdasan intelektual, tapi dia juga butuh kecerdasan emosional. Yap. Dia juga butuh kecerdasan Motorik. emosional, Emosional. spiritual. Dia juga butuh itu, sehingga ya tidak cukup dengan memberikan dia pengetahuan. Tapi kan kita sekali lagi kan kita bicara pendidikan, bukan Ya. hanya pengetahuan, tapi bagaimana mendidik mereka, bagaimana membangun karakter mereka. Jadi inilah yang sekarang kita hadapi. Nah, setelah setahun lebih kita berhadapan dengan COVID ini, kita sudah mengerti bagaimana caranya. Oke. Sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya kita sedang mempersiapkan Mhm. bagaimana pembelajaran tatap muka ini kita lakukan, tetapi dengan protokol kesehatan. Jadi mensiasati situasi COVID, tetapi ingin juga kita penuhi kebutuhan anak-anak kita. Jadi Ya. ke depan ini kita akan mulai persiapan untuk pembelajaran tatap muka, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian. Tentu dengan protokol kesehatan, dengan tadi ya membagi kapasitas Shift-shift. kelas Ya. ya setengah-setengah, bahkan ada yang hanya sepertiga. Kita bagi 3 kelompok, kemudian tidak full seperti sebelumnya. Anak-anaknya belajar maksimal 4 jam. Itu pun tidak full dalam seminggu. Ada beberapa hari saja, mungkin hanya 2 hari atau 3 hari mereka ke sekolah. Ini upaya kita untuk kemudian bagaimana mereka mendapatkan pengetahuannya, tapi juga secara pertumbuhan emosional, pertumbuhan karakter mereka juga tetap dapat. Oke, ya karena memang sekolah itu sebenarnya bukan cuman kita menjawab soal, mendapat nilai, tetapi kemudian juga apa yang disampaikan Pak Sul tadi. Nah, kalau melihat ini yang sudah terjadi Pak Sul, saya sempat dibisik sama orang tua murid, mereka mengeluh. Ini kita disuruh mengajar dari pagi, apalagi kalau anaknya ada yang SD, SMP, Iya. TK, itu luar biasa repotnya. Harusnya katanya kita ini dapat insentif dari pemerintah kota. Apakah memang itu ada skema yang kemudian bantuan untuk pembelajaran daring ini? Jadi begini, itu kan ungkapan dari orang tua yang merasakan bagaimana Ya. sulitnya mengajar bahkan anak sendiri. Tapi kan saya ingin sampaikan filosofi pendidikan itu kan begini, tanggung jawab mendidik ini kan bukan tanggung jawab pemerintah saja, Ya, setuju tanggung saya. jawab kita bersama. Masa kita ngajari anak kita minta insentif? Bener enggak? Ngajar anak sendiri loh. Toh kalau dia sukses, dia berhasil, kan orang tua yang juga ikut merasakan kebanggaannya. Iya. Makanya saya bilang, tentu apalagi di tengah keterbatasan pemerintah, ya, bahwa mari kita sama-sama bahu-membahu. Kita pastikan benar tugas kami pemerintah memastikan generasi ini kita bisa antarkan mereka untuk kemudian bisa selamat nanti menjemput masa depan mereka masing-masing. Itu tugas kita pemerintah. Tetapi kita jangan lupa bahwa tidak boleh seluruhnya kita bebankan hanya kepada pemerintah. Justru saya berpikir begini, Lia, Ya, bahwa harusnya ya, dengan COVID ini menimbulkan kesadaran bagi semua orang tua bahwa tugas mendidik itu tidak ringan. ya, Harusnya hadir kesadaran kita semua orang tua, termasuk saya. ya. Saya kan juga punya anak. Jadi ya, mengajar yang juga ini, usia Pak. sekarang ini kelas 6 SD dengan kelas 3 SMP, kelas 9 gitu ya. Ya. Sekarang sedang juga ini. Kita rasakan itu. Jadi Pak Sul ini hari-hari juga Oh iya, mengajar. hari-hari Oh iya. ikut mengecek tugas-tugas. Ya kan terus harus juga bisa menjadi bapak bagi Iya. anak-anak saya gitu. Yang saya ingin sampaikan begini, saya pernah di satu forum menyampaikan ketika berhadapan dengan perwakilan orang tua siswa, saya bilang, saya membayangkan harusnya setelah COVID ini tidak ada lagi orang tua siswa yang memperkarakan guru. Betul.
melaporkan guru ke polisi, ke aparat hukum gara-gara anaknya dididik. Ya. Mungkin iya ada tindakan-tindakan yang tidak pas dari guru terhadap anak-anak kita, ya mungkin melakukan hukuman fisik, ya mungkin melakukan hukuman-hukuman yang tidak proporsional terhadap anak-anak kita. Tapi sadarilah bahwa itu dalam rangka mendidik anak kita. Saya kira kita semua merasakan ya zaman-zaman kita ya, betul. dicubit guru, kemudian dipukul pakai penggaris dan seterusnya. Itu kan rasa cinta, rasa sayang guru-guru ini terhadap anak-anak kita agar anak-anak kita justru coba lihat ya, mungkin ingat teman-teman kita yang dulu mungkin sering dipukul, sering dihukum, malah dia yang berhasil, dia yang sukses. Kan gitu, mungkin karena proses itu. Makanya saya berulang mainkan, mudah-mudahan hadirnya COVID ini membuat kita semua menjadi jauh lebih baik. Orang tua menjadi lebih sadar bahwa dia punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini, dan tidak hanya menitipkan anaknya di sekolah. Sekolah itu bukan penitipan anak, tapi sekolah ini menjadi tempat kita mengharapkan anak kita tumbuh kembang, tidak hanya menjadi orang yang pintar, tapi juga menjadi anak-anak yang punya akhlak, punya perilaku, punya etika, dan juga punya karakter yang positif ke depan. Karena kan kita ingin menjadi anak yang sempurna gitu. Jadi inilah yang saya harapkan dari kita semua masyarakat Kota Kendari, bahwa mari kita jadikan momentum hadirnya COVID ini untuk sama-sama menjadi lebih baik. Orang tua yang lebih baik, siswa yang lebih baik, guru yang lebih baik, ya. Guru-guru juga saya kira kita sudah mulai harus, saya di setiap forum guru-guru selalu menyampaikan, mari di kejadian COVID ini menyadarkan kita bahwa kita guru-guru tidak boleh puas dengan kompetensi kita yang ada hari ini. Bahwa tantangan zaman ke depan menuntut kita jauh harus lebih kreatif. Ya kan, COVID ini menuntut kita harus lebih kreatif. Karena kalau tidak, ya gimana tanggung jawab kita mendidik anak kita. Jadi seperti itu, Lia. Saya jadi berpikir jangan-jangan ini kemudian sistem daring ini akan terus berlanjut sampai sangat mungkin. Ya. Tapi seperti saya bilang tadi, saya sudah menemui banyak pakar-pakar pendidikan, kemudian juga menemui pakar-pakar pertumbuhan anak, psikologi, bahwa interaksi itu tidak bisa diwakilkan. Itu tidak bisa. Pasti. Jadi walaupun teknologi secanggih apapun, interaksi, karena kita ini manusia, Lia, ya terserah sepakat atau tidak, kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial, setuju. Makhluk sosial yang kemudian butuh orang lain. Tidak bisa kita bekerja sendirian. Saya juga wali kota nggak punya daya apa-apa kalau tidak dibantu dengan seluruh aparat yang ada di pemerintah Kota Kendari. 6.000 guru. Nah mungkin saya kemudian sendirian untuk kemudian mengurusi. Makanya saya juga berterima kasih kepada teman-teman tenaga pendidik, guru yang tidak henti-hentinya. Kalau tadi kita dengarkan keluhan orang tua, curhatan orang tua tentang bagaimana mendidik anak, jangan salah, guru-guru juga itu rindu dengan murid-muridnya. Betul, Pak. Mereka juga sedang prihatin sekarang mencari cara bagaimana anak. Bahkan kami sudah pernah melakukan terobosan, ada home visit. Ya, salah satu solusi kemarin selain daring, untuk mensiasati berbagai kendala terkait dengan pembelajaran online ini, ada home visit. Jadi guru itu berkunjung ke rumah-rumah siswanya secara berkala, ya, melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang jadi masukan dari orang tua, termasuk mau lihat kondisi di rumahnya seperti apa, sekaligus mengevaluasi capaian-capaian kurikulum yang harusnya didapatkan oleh siswa-siswanya. Jadi ini semua kita alami, ya. Sekali lagi kita sudah merasakan ini. Mari, oleh karena itu insya Allah di bulan September ini, pekan depan hari Senin sudah akan kita buka sekolah di Kota Kendari untuk tingkat SD dan SMP untuk memulai pendidikan tatap muka, tapi sekali lagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan kemudian kita juga menyediakan berbagai sarana untuk mendukung itu. Tetapi ini pilihan buat orang tua siswa yang merasa sudah cukup yakin dengan kondisi anaknya masing-masing, tapi masih bagi yang masih khawatir, yang masih belum yakin dengan kondisi anaknya, boleh untuk tetap pembelajaran daring. Jadi kita menyediakan jadi hibrid nih, jadi dua. Jadi boleh yang mau ikut tatap muka boleh, silakan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sekarang sekolah sudah melakukan persiapan luar biasa. Insya Allah hari Senin depan ini sudah akan berlangsung. Tapi sekali lagi kita leveling. Ini masih uji coba atau sudah akan tidak dilakukan? Boleh anak-anak kita jadikan bahan uji coba, Bu. Maksudnya uji coba tatap muka?
Iya, jadi atau maksud saya sudah paten? iya, ini artinya ini sudah kita rumuskan sedemikian rupa. Oke. Tidak ada istilah uji coba ya. Oh, nah, oke, Iya, baik. jadi kita akan coba melakukan kita akan lakukan ini dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang maksimal. Setelah itu kita evaluasi. Ya, Karena kan kita manusia biasa, betul. bahwa tidak mungkin semuanya kita persiapkan secara sempurna, tapi kalau menunggu kesempurnaan juga tidak akan jalan-jalan. Jadi kita lakukan sambil kita melihat kira-kira kurangnya di mana, kira-kira nanti apa yang harus dibenahi lagi, itu akan terus kita lakukan approve untuk kemudian Oke. bisa nanti memenuhi tadi harapan seluruh masyarakat agar anak-anak kita itu tidak terjadi loss generasi. Iya. Itu yang paling saya terus terang lihat, yang selalu saya pikirkan, bahwa jangan sampai terjadi loss generasi. Anak-anak kita ini sudah hampir 2 tahun ya mengalami situasi ini. Jangan sampai nanti ada satu ketika cerita setelah mereka 10 Besar, atau 20 tahun yang ya. akan datang cerita, saya dulu tidak kenal guru saya waktu SMP. Karena Tidak kenal. cuma ketemunya di layar laptop, di layar HP gitu. Nanti kalau ada reuni dia bingung, saya reuni sama Saya siapa? reuninya siapa dulu? Ya kan, makanya bahagialah kita. Iya. Ya, yang pernah melalui masa-masa itu, masa-masa sangat-sangat berharga dalam hidup kita, masa-masa belajar di sekolah. Dan makanya inilah yang kita inginkan, agar anak-anak kita tidak mengalami itu loss generasi. Iya. Ya. Kita memiliki kenangan yang indah di sekolah dengan guru-guru Iya. kita, entah itu mungkin kita dihukum, Iya. tapi itu menjadi cambuk untuk kita semua agar berbuat lebih baik lagi. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan pemberlakuan tatap muka ya, walaupun hanya 2 kali seminggu, ini bisa membuat anak-anak kita sama seperti pengalaman kita di zaman dulu. Yang ini Pak Sul, apakah ada bantuan untuk orang tua siswa, misalnya dalam bentuk paket data atau misalnya di sekolah dalam bentuk apa? Kalau itu sudah kita lakukan Oh, di sudah. di periode awal-awal Covid itu sudah kita bantu, bahkan gadgetnya kita bantu. Ya, Oke. untuk yang tidak mampu. Tentu tidak semuanya, karena kalau semuanya pemerintah juga nggak sanggup. Ya, anggarannya dari mana, ya, anggarannya ada tapi nggak cukup. Iya. Ya, jadi kita bantu, ada bahkan kita bantu sampai tabletnya kita bantu. Saya juga jelasin jangan sampai salah paham. Ini tablet bukan tablet yang ditelan ya. Nah, karena kan jangan sampai salah paham juga, nanti dikira tablet bantuannya dikira. Ini tablet untuk sarana pembelajaran, kita bantu juga kuotanya. Kita bekerja sama dengan beberapa provider untuk kemudian memastikan proses berjalannya. Tapi sekali lagi memang tidak lepas dari kendala. Ya. Ya, tidak terlepas dari banyaknya catatan yang kita dapatkan. Tapi hasil evaluasi kita di 2020 dan pertengahan 2021 ini berjalan 70%. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini akan semakin Ya. berkurang dan mudah-mudahan tatap muka. Apakah ada kaitannya dengan menurunnya PPKM, level PPKM di Kendari? Pasti. Jadi kita bersyukur Lia, hari ini saya sangat merasakan hasil kerja keras kita bersama. Kekompakan seluruh warga masyarakat Kota Kendari, kepatuhan mereka, kedisiplinan mereka berbuah hari ini. Bayangkan kemarin di akhir Juli, tanggal 28 Juli yang lalu, angka positif aktif kita di Kota Kendari 1.209. Itu kan angka yang sangat mengkhawatirkan. Yep. Membuat saya sendiri sulit tidur memikirkan angka itu. Tapi kita tidak menyerah, kita terus melakukan upaya-upaya, dan hari ini tahu Lia, angka kita walaupun ini masih harus kita waspadai, angkanya 242. Wow, luar biasa turunnya. 80%. 80%. Dalam waktu 1 bulan. Ya, mudah-mudahan Ya, makanya saya bilang semakin ini hilang. hasil dari kedisiplinan kita bersama, hasil dari kekompakan kita, hasil dari bahu-membahunya kita seluruh elemen masyarakat, bukan prestasi satu orang. Ya. Karena banyak orang yang sudah berkorban di sini. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak sedikit Lia petugas-petugas kita yang wafat. Ya, Al-Fatihah Ya, untuk mereka iya. semua. Seperti itu. Ya. Oke, kerabat sutra lain, itu bincang-bincang awal kita, dan kayaknya kita harus break sejenak karena ada iklan yang akan lewat. Sesaat lagi kita akan kembali bersama Pak Sul yang menjadi kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi pandemik saat ini belum berakhir. Pemerintah terus berupaya agar situasi penyebaran virus COVID-19 dapat segera teratasi. Oleh karena itu, peran serta dan dukungan semua elemen masyarakat sangat diharapkan.
Program vaksinasi secara nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai kekebalan massal atau yang biasa kita kenal dengan herd immunity. Tidak hanya pada tenaga kesehatan, pelayanan publik, pelaku usaha, usia lanjut, dan bahkan masyarakat secara umum, dan tanpa terkecuali juga pada anak usia sekolah. Untuk itu, saya, Haji Zulkarnain Qadir SEME, Wali Kota Kendari, atas nama jajaran pemerintah Kota Kendari, menghimbau pada warga masyarakat Kota Kendari, khususnya anak-anakku usia sekolah, untuk ikut serta dalam mengambil bagian dari perjuangan melindungi diri dan keluarga sebagai ikhtiar perjuangan kita untuk bangkit dan terbebas dari pandemi COVID-19. Ayomi, kita vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di sesi sore hari ini, dan kali ini kita akan mendengarkan apa komentar warga tentang pendidikan yang sudah kita jalani selama kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun lebih lah. Silakan buat warga yang ingin bertanya atau menyampaikan unek-unek atau harapan apapun itu, silakan. Harapan saya tentang pendidikan online di rumah itu saya kurang setuju, karena beda dengan pembelajaran sekolah dan pembelajaran di rumah. Karena kita sebagai orang tua pasti kita akan melakukan pembelajaran yang ekstra untuk anak kita. Kalau harapan kami tuh sebagai orang tua, semoga pandemi ini cepat terusai agar anak-anak kami bisa bertatap muka kembali sama guru-guru mereka. Apa pesan dan saran buat Pak Wali? Pesan dan saran buat Pak Wali itu, kami sebagai orang tua ingin secepatnya anak-anak berhadapan dengan guru-guru. Kalau Pak Wali solusinya bagaimana agar anak kami bisa bertatap muka lagi seperti kayak dahulu kala yang tahun lalu. Iya, bagaimana tanggapannya Ibu selaku orang tua selama proses pembelajaran online ini? Setengah mati Pak. Setengah mati ya. Kendalanya anak-anak lebih susah mengerti pelajaran dibanding tatap muka. Lebih bagus tatap muka Pak. Anak-anak juga lebih takut sama gurunya. Sudah 2 semester, sudah mau 2 tahun. Atau sebaliknya lebih tertekan kalau sama orang tua. Oh, bisa jadi. Karena disertai ancaman. Terus masalah data juga Pak. Apa ada positif atau negatifnya selama pembelajaran daring ini atau online? Banyak positifnya atau negatifnya? Ya, ada positifnya juga, ada negatifnya juga Pak. Apa pesan dan harapannya untuk buat Pak Wali Kota selaku pemimpin Kota Kendari? Ya, pesannya buat Pak Wali semoga bisa segera tatap muka Pak, walaupun di rolling, agar anak-anak juga cepat mengerti Pak pelajaran, karena kalau online beda Pak dengan tatap muka. Apa bedanya Bu? Bedanya dia tidak ada penjelasan dari guru. Jadi orang tua juga kan tidak bisa menjelaskan. Oke, bagaimana tanggapannya Ibu selaku orang tua terkait pembelajaran online yang selama ini selama pandemi? Ya, setengah mati lah karena anak-anak. Setengah mati juga belajar di online. Iya. Baru kita juga mau beli paket kasihan susah. Beli paket juga susah. Pendapatan seberapa? Apa, Biasa 3 kali beli paket itu dalam 1 bulan 3 jam sekali. apa perbedaannya waktu tatap muka dan online saat ini? Ya, bedanya jauh sekali. Lebih bagus tatap muka daripada belajar online. Kalau tatap muka kan langsung diajar anak-anak, langsung ajar langsung sama bu gurunya toh. Beda sekali, jauh sekali bedanya dengan online sama tatap muka. Lebih bagus tatap muka daripada online. Apa harapan maupun pesan buat Pak Wali Kota agar orang tua tidak anaknya bisa belajar dengan baik lagi apa? Ya, pesannya ya kalau bisa ya sebagus-bagusnya saja begitu. Ya, supaya bisa ada bantuan paket. Kan mau tatap muka mulai katanya rencananya. Ya itu saja, kalau sudah tatap muka ya alhamdulillah. Tidak
ada kata-kata lagi kalau sudah Sudah ada yang dikatakan. bersyukur. Saya selaku orang tua murid, kalau bisa tetap muka, pembelajaran anak sekolah tetap muka. Karena untuk sekarang masa pandemi bilang online, saya setengah mati ajar anak di rumah. Disuruh belajar malah lari. Kita mau kemana? Kita orang tua setengah mati ajar anak. Itu berat sekali. Kalau bisa saya minta sama Pak Wali Kota untuk bicara belajar secara tatap muka. Saya punya anak sekolah 5. 5 banyak. Saya minta sangat saya minta sekali sama Pak Wali supaya diadakan tatap muka ya secepat mungkin supaya anak-anak enggak semakin hari pembelajaran semakin bodoh. Bahkan guru kadang sudah tidak ditahu entah itu huruf A atau B sudah susah. Jadi kalau bisa secepatnya ini saya minta sama Pak Wali Kota, tolong Pak, kita orang tua selaku apalagi kita punya pencarian suami, memang ada paket yang diberikan kepada pemerintah, tapi itu tidak memenuhi semuanya. Di rumah HP yang terpakai 3, anak 5, yang mana yang mau kerja lewat HP, tugasnya itu akhirnya menumpuk. Anak-anak jadi setengah mati, kadang pusing karena belajaran menumpuk, sehingga mereka kadang masa bodoh nih. Itu rasa cukup dan terima kasih buat saya, orang tua murid, sangat berterima kasih sama pemerintah supaya diadakan tatap muka. Terima kasih banyak. Pokoknya sangat terbeban. Pertama itu HP, terus kedua paket. Karena dengan adanya COVID ini kita setengah mati mencari. Baru diadakan PPKM begini kita setengah mati mencari, walaupun kita mau keluar kaki terikat. Bagaimana selama pembelajaran online? Pelajaran yang kita lihat ini. Tidak ada yang bagus kalau menurut saya. Tidak ada yang bagus. Karena anak-anak semakin tumpul dan punya otak, apa menjadinya nanti. Karena belajarnya juga lewat online, anak-anak pasti fokusnya main HP, bukan belajar, tapi HP yang orang mainkan. Apa harapan dan pesan buat Pak Wali selaku pemimpin Kota Kendari? Selaku orang tua, apa harapannya? Ya, harapanku ya semoga saja anak murid bisa bertatap muka. Oke. Ya, itulah tadi keluhan-keluhan dan juga harapan-harapan dari warga. Ada yang merasa setengah mati mengajar karena anaknya 5, HP-nya cuma 1, siapa yang harus didahulukan? Akhirnya tugasnya menumpuk. Ada juga yang tidak mampu beli paket, tapi ada juga mungkin yang tidak punya HP Android, sehingga kemudian tidak bisa mengerjakan tugas yang dikirim lewat grup WhatsApp. Nah, ini yang mungkin silakan Pak Sul, bagaimana menanggapinya? Iya, jadi saya terima kasih sekali lagi ya lewat Sultra online, Sultra lain yang sudah kemudian memfasilitasi untuk saya bisa mendapatkan feedback dari masyarakat ya. Dan ya apa yang diungkapkan tadi semua orang tua siswa itu ya, harus bisa kita respon secara baik. Bahkan saya menemukan fenomena bahwa kalau tadi ini kan bukan latar belakang guru. Iya. Saya menemukan fenomena bahwa ada orang tua, ini profesinya guru loh. Yap. Tidak sanggup ngajari anaknya sendiri. Artinya ya memang tidak mudah itu mendidik anak itu. Mengajari dan mendidik anak-anak itu tidak mudah. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dengan hikmah COVID ini kita semua menyadari bahwa pentingnya pendidikan. Kita semua bisa saling respect, orang tua respect terhadap guru, ya, kemudian juga respect terhadap insan-insan pendidikan. Bahwa memang dulu itu ada pepatah mengatakan kan bahwa guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Yep. Walaupun sekarang saya kira guru juga sudah banyak dapat fasilitas, sudah banyak dapat support dari pemerintah. Oleh karena itu, insya Allah sekali lagi merespon apa yang disampaikan oleh orang tua siswa tadi, segera kita akan lakukan pembelajaran tatap muka di bulan September ini. Insya Allah hari Senin itu sudah akan mulai beberapa sekolah, dan sekali lagi ini akan berhasil itu kalau kita bersama-sama mengambil peran, tidak saling menyalahkan, tidak saling saling menuntut satu dengan yang lain. Jadi kerjasamalah. Kalau saya dengan hikmah ini saya berharap orang tua juga mensupport sekolah, sekolah juga kemudian membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tua, ya. Kemudian juga memposisikan anak sebagai betul-betul sebagai
harapan masa depan Iya, kita, generasi sehingga penerus. kita didik mereka, kita berikan mereka pengetahuan, pelajaran dan seterusnya itu sebagaimana anak kita sendiri. Ya, Ya, jadi ini yang harus hadir nanti setelah COVID ini datang ya, karena kita saya kira Ulia harus jadi orang yang lebih baik ya. Bahwa COVID ini datang diujikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, tentu ada hikmahnya. ada hikmahnya betul. Dan pesan yang saya kira harus lebih-lebih kita tanamkan bahwa Allah ingin kita lebih baik dengan COVID ini. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, Ya. pribadi yang lebih atensi kepada orang, lebih menghargai orang lain. Bahwa ada profesi guru yang tidak bisa digantikan. Ya. Ya, Saya begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Artinya saatnya lah kita saling menghormati supaya ke depan kehidupan kita jauh lebih baik, Ya, termasuk di dunia pendidikan. harus saling bekerja sama. Betul sekali. Ya. Termasuk saya pesan juga, tolong kepada seluruh orang tua siswa, walaupun ini tidak diwajibkan, tetapi mari sama-sama kita dukung program vaksinasi. Bahwa memang kita akui program ini masih ada beberapa catatan ya terkait dengan hal-hal yang mengikutinya. Tetapi berdasarkan data yang kami punya, vaksinasi ini sekarang menjadi solusi buat kita menghadapi COVID ini. Yap. Karena dengan begitu kita punya daya tahan tubuh lebih baik, termasuk anak-anak kita. Makanya kemarin kita sudah mulai dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka, anak-anak kita yang usia 12 tahun ke atas itu kita sudah ikutkan program vaksinasi. Dan alhamdulillah luar biasa antusiasmenya. Walaupun 1-2 kami juga tetap menemukan ada yang tidak bersedia dengan alasan dilarang orang tuanya dan seterusnya. Bahkan ada saya temukan Ya. kasus, saya tidak usah sebutkan sekolahnya, anak itu karena sudah pingin sekali sekolah, datang dia tanpa izin orang tuanya, ikut vaksinasi, walaupun dilarang sama orang tuanya. Ya. Ya, jadi inilah maksud saya, ini kerjasama yang baik. Mari kita ya tentu kalau kita hanya mendengar hoax, mendengar berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang hanya membingungkan kita, menghadirkan perpecahan di antara kita, sehingga kita tidak bisa bergerak ke depan. Saya kira mari, sudah waktunya kita bersatu padu, kita kemudian menyatukan seluruh potensi yang kita miliki agar kita jawab satu persatu persoalan ini. Kami pemerintah insya Allah berkomitmen untuk itu. Ya. Insya Allah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Ya, kami mempersiapkan semuanya dan tentu ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan kita semua. Ya. Jadi saya pikir memang sudah saatnya kita harus saling bahu-membahu, Betul sekali, Lia. saling tolong-menolong dan juga harus saling mengingatkan. Iya. Saya pikir seperti kata Pak Sul tadi, jangan lagi ada orang tua murid yang memperkarakan guru karena kita sudah rasa bersama. Tadi Iya. para orang tua sudah mengatakan begitu susahnya kita mengajar anak kita sendiri. Iya. Nah, sayangnya kita tidak mendapatkan ada guru yang berkomentar tadi. Apakah mereka juga merasakan kesulitan? Saya berani dalam- wakili mereka juga merasakan juga. itu karena saya menemukan dan beberapa kali kesempatan untuk berdialog dengan para guru, mereka sudah rindu juga dengan anak-anak Iya. mereka. Dan itu tadi di satu sisi orang tua timbul kesadaran, di sisi yang lain juga guru-guru timbul kesadaran bahwa kita harus meningkatkan kompetensi. Iya. Tidak cukup dengan kapasitas yang kita miliki hari ini, kita harus terus belajar. Walaupun guru juga tetap harus belajar, meningkatkan kemampuan mengajarnya, meningkatkan teknik pembelajarannya supaya anak-anak kita bisa lebih paham. Saya kira teknologi ini sangat membantu kita. Iya. Walaupun tadi disampaikan ada beberapa yang tidak bisa terjawab dengan teknologi, tapi banyak saya kira Iya. yang juga bisa selesai dengan teknologi ini. Ya kan, sekarang ada, mohon maaf terpaksa saya sebut satu aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru ya, yang kemudian itu sangat membantu anak-anak kita sekarang yang mungkin materinya bisa kita dapatkan dengan harga terjangkau. Iya. Ya. Memang kita harus menemukan strategi yang Betul. pas untuk bagaimana kemudian anak-anak kita tetap mendapatkan pembelajaran yang Betul baik, sekali. tetap mendapatkan pendidikan yang baik, Betul, sehingga ya. kemudian mereka bisa dipersiapkan untuk generasi penerus Betul bangsa. sekali, Lia. Dan kita harus sadari bahwa anak-anak kita ini kita didik bukan untuk menghadapi situasi apa yang kita hadapi hari ini. Yap. Tapi boleh jadi tantangan dengan segala dinamikanya ke depan akan jauh lebih rumit Iya. yang akan mereka hadapi. Sehingga tugas kita orang tua, tugas kita pemerintah, tugas kita guru, bagaimana mengantarkan mereka menjadi generasi yang siap menjawab tantangan zamannya ke depan. Siap. Oke, saya kira itulah diskusi kita sore hari ini, dan sebagai kata penutup, Pak Sul ada yang ingin disampaikan mungkin dalam 5 kata lah tentang pendidikan kita hari ini.
jangan pernah berhenti belajar untuk meraih cita-cita. Oke, jangan pernah berhenti belajar untuk meraih cita-cita. Saya pikir itu kalimat yang mewakili harapan orang tua murid juga, harapan guru-guru, dan kerinduan anak-anak kita untuk bertatap muka di sekolah. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UMKM yang sudah memberikan masker ini di sore hari ini. Mudah-mudahan usahanya selalu lancar. Ini diberikan pada saat saya berkunjung ke UMKM, dan dia juga katanya rindu tentang karena dia juga orang tua murid. Dia bercerita bahwa dia juga sudah ingin sekolah itu tatap muka, karena ternyata nilai anak-anak menurut mereka itu turun ketika hanya belajar daring. Harusnya katanya tatap muka biar anak-anaknya bisa menjadi lebih banyak pembelajarannya. Saya pikir itulah diskusi kita di sore hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di episode berikutnya.